Pernahkah kalian mendengar tentang kappa? Makhluk misterius dari Jepang yang konon menghuni sungai dan danau. Wujudnya sering digambarkan aneh, perpaduan antara manusia dan kura-kura, dengan cangkang di punggung dan piringan aneh, berisi air di atas kepalanya. Legenda mengatakan, selama piringan ini penuh air, kappa memiliki kekuatan luar biasa. Tapi jika airnya tumpah, ia akan menjadi lemah tak berdaya. Kisah kappa ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu, tertulis dalam berbagai naskah kuno Jepang. Dulu, kappa seringkali digambarkan sebagai makhluk yang jahat dan menakutkan. Mereka diceritakan suka menarik kuda, sapi, bahkan manusia ke dalam air. Konon, mereka juga sangat menyukai mentimun. Aneh, ya? Makhluk seram tapi vegetarian. Karena reputasinya yang menyeramkan ini, orang tua di Jepang zaman dulu sering menakut-nakuti anak mereka agar tidak bermain di dekat sungai sendirian. Hati-hati, nanti ditarik kappa. Begitu kira-kira pesan mereka. Tapi, seiring berjalannya waktu, citra kappa mulai berubah. Dari sosok jahat, ia perlahan berubah menjadi karakter yang lebih ramah, bahkan lucu. Kok bisa? Perubahan ini banyak dipengaruhi oleh cerita rakyat dan berbagai karya sastra yang mulai menggambarkan sisi lain dari kappa. Ada kisah-kisah di mana kappa justru menolong manusia. Misalnya, ada cerita tentang kappa yang ditolong oleh seorang petani saat piringan di kepalanya kering. Sebagai balas budi, kappa itu kemudian mengajari si petani cara mengairi sawah dan teknik pengobatan patah tulang. Kisah-kisah seperti inilah yang membuat masyarakat mulai melihat kappa dari sudut pandang yang berbeda. Mereka bukan lagi hanya monster air yang harus ditakuti, tapi juga makhluk yang punya sisi baik, yang bisa berterima kasih dan membalas budi. Bahkan, beberapa kuil di Jepang didedikasikan untuk memuja kappa, yang dianggap sebagai dewa air pelindung. Di kuil-kuil ini, orang-orang berdoa memohon hasil panen yang melimpah dan keselamatan saat berada di dekat air. Keunikan kappa tidak berhenti di situ. Selain suka mentimun, kappa juga sangat terobsesi dengan adu sumo. Banyak cerita yang mengisahkan kappa menantang manusia yang lewat untuk bertanding sumo. Dan karena kappa ini sangat sopan, kalau kita membungkuk hormat padanya, ia pasti akan membungkuk balik. Nah, saat itulah air di piringan kepalanya akan tumpah dan ia akan kehilangan kekuatannya. Ini adalah salah satu cara paling terkenal untuk mengalahkan kappa tanpa harus bertarung. Di zaman modern, kappa telah menjadi ikon budaya pop Jepang yang sangat populer. Wajahnya bisa kita temukan di mana-mana, mulai dari manga, anime, film, sampai video game. Karakter kappa sering digambarkan imut dan menggemaskan, jauh dari kesan seram di masa lalu. Salah satu contoh yang paling terkenal mungkin adalah karakter di anime Summer Days with Coo. Di sana, kappa digambarkan sebagai makhluk yang baik hati dan bersahabat dengan manusia. Bahkan di dunia nyata, kappa menjadi semacam maskot tidak resmi untuk keselamatan di air. Tanda-tanda peringatan di dekat sungai atau danau di Jepang seringkali menampilkan gambar kappa dengan pesan untuk berhati-hati. Ini adalah cara yang kreatif untuk mengingatkan orang akan bahaya tenggelam, menggunakan figur yang sudah sangat akrab di masyarakat. Jadi, meskipun sosoknya telah berevolusi, fungsi aslinya sebagai pengingat akan bahaya air tetap ada. Lalu, pertanyaannya, apakah kappa itu nyata? Tentu saja, tidak ada bukti ilmiah yang kuat yang bisa membuktikan keberadaan kappa. Banyak ilmuwan yang berpendapat bahwa legenda kappa mungkin berasal dari penampakan hewan nyata yang disalahartikan, seperti salamander, raksasa Jepang, atau bahkan monyet. Bayangkan saja, di masa lalu, dengan penerangan yang minim, melihat sesuatu yang aneh di pinggir sungai bisa dengan mudah memicu imajinasi dan melahirkan cerita-cerita seram. Selain itu, legenda kappa juga berfungsi sebagai penjelasan atas fenomena alam,
yang saat itu sulit dimengerti. Misalnya, kasus orang tenggelam secara misterius bisa dengan mudah dijelaskan sebagai ulah kapa. Ini adalah cara masyarakat zaman dulu untuk memahami dunia di sekitar mereka yang penuh dengan hal-hal tak terduga. Jadi, kapa bisa dilihat sebagai personifikasi dari bahaya dan misteri yang tersembunyi di dalam air. Meskipun begitu, daya tarik kapa tidak pernah pudar. Kisahnya adalah cerminan dari bagaimana masyarakat Jepang memandang alam. Alam bisa menjadi sumber kehidupan, seperti air yang mengairi sawah, tapi di saat yang sama juga bisa menjadi sumber bahaya yang mematikan. Kapa, dengan sifatnya yang bisa baik dan bisa jahat, mewakili dualitas alam tersebut dengan sempurna. Kisah kapa mengajarkan kita banyak hal, tentang menghormati alam, tentang bagaimana sebuah cerita bisa berevolusi seiring waktu, dan tentang bagaimana imajinasi manusia bisa menciptakan karakter yang begitu kaya dan kompleks. Dari monster menakutkan menjadi ikon budaya yang dicintai, perjalanan kapa adalah bukti kekuatan cerita dalam membentuk persepsi kita. Jadi, lain kali kalian makan sushi dan melihat gulungan mentimun yang disebut kapamaki, ingatlah bahwa nama itu terinspirasi dari makhluk air legendaris ini. Sebuah penghormatan kecil untuk salah satu yokai paling ikonik dari Jepang. Apa pendapat kalian tentang kapa? Apakah kalian percaya makhluk seperti ini mungkin ada di luar sana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika kalian menikmati ceritanya dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.